Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi adik-adik. Pada hari ini kita akan mempelajari tentang pertumbuhan dan perkembangan pada tumbuhan. Kemudian tujuan pembelajaran kita pada hari ini itu menjelaskan konsep pertumbuhan dan perkembangan pada tumbuhan. Yang kedua, menjelaskan pertumbuhan primer dan sekunder. Pertumbuhan dan perkembangan pada tumbuhan. Adik-adik masih ingat apa itu pertumbuhan? Pertumbuhan adalah proses bertambahnya jumlah atau ukuran atau volume sel suatu makhluk hidup. Diambil contoh misalnya suatu tumbuhan hidup 5 cm, kemudian dia hidup lagi menjadi tinggi 10 cm, maka itulah yang dimaksud dengan pertumbuhan. Perkembangan. Perkembangan adalah proses makhluk hidup menuju kedewasaan atau pematangan fungsi organ. Kalau di tumbuhan, contoh tumbuhan menghasilkan buah. Kalau tumbuhan sudah berbuah, itu menandakan berarti sudah matang fungsi organ kelaminnya, sehingga menghasilkan buah yang sering kita makan. Nah, itulah yang dimaksud dengan konsep pertumbuhan dan perkembangan. Nah, di sini kita akan mempelajari tentang konsep tersebut pada tumbuhan, di mana tadi tumbuhan itu akan tumbuh yang dimulai dari biji. Nah, kalian tahu bahwa biji itu di dalamnya akan terjadi proses perkecambahan. Masih ingat kalian dengan perkecambahan? Perkecambahan adalah berakhirnya masa dormansi biji atau sering terkenal dengan masa inaktif dari biji. Pada proses perkecambahan, biji akan mengalami proses imbibisi. Setelah terjadinya imbibisi, di mana air sudah masuk, kemudian terus air itu akan membuat hormon gibberellin yang ada di dalam biji itu akan aktif. Dengan adanya air yang masuk dalam biji, maka akan mengaktifkan hormon gibberellin dan juga akan mengaktifkan enzim-enzim hidrolisis sehingga semuanya jadi aktif dengan hormon gibberellin. Di mana hormon gibberellin itu dia berperan dalam proses perkecambahan. Kemudian untuk enzim-enzim hidrolisis ini seperti protease, kemudian lipase dan amilase. Semuanya ini akan jadi aktif dengan adanya hormon gibberellin. Setelah aktif, nantinya enzim-enzim tersebut akan memecah cadangan makanan yang pada biji dan secara otomatis akan membentuk energi yang nantinya energi ini yang membuat biji bisa berkecambah. Kemudian kita masuk ke tipe-tipe perkecambahan. Di mana pada tipe perkecambahan ini itu terbagi atas dua, yaitu yang pertama hipogeal. Hipogeal adalah keping bijinya tetap tinggal di dalam tanah. Kita ambil contoh seperti biji jagung, kemudian padi. Kemudian yang kedua itu epigeal, yaitu keping bijinya berada di atas tanah. Nah, pada epigeal ini dia berbalikan dengan hipogeal. Kita ambil contoh misalnya itu biji kacang hijau, kacang tanah, dan kacang kedelai. Nah, setelah berkecambah, biji ini akan mengalami pertumbuhan. Pertumbuhan pada tumbuhan itu kita bagi menjadi dua bagian, yaitu pertumbuhan primer. Pertumbuhan primer yaitu pertumbuhan batang dan akar menjadi panjang, sehingga tumbuhan menjadi bertambah panjang dan tinggi. Di mana apabila tumbuhan itu akan bertambah panjang, dan dia mengalami atau bertambah tinggi, maka tumbuhan itu disebut dengan pertumbuhan primer. Kemudian pertumbuhan primer ini disebabkan oleh aktivitas yang dinamakan dengan meristem apikal. Kemudian pertumbuhan sekunder. Pertumbuhan sekunder yaitu pertumbuhan yang menyebabkan tumbuhan menjadi lebar atau besar.
Pertumbuhan sekunder juga disebabkan oleh aktivitas yang namanya kambium. Kambium yang ada pada batang ini, dia akan membelah, kemudian akan membentuk sekunder dan xilem sekunder. Kemudian hasil pembelahan ini yang nantinya akan menyebabkan batang menjadi besar. Di mana batangnya menjadi besar ini disebabkan karena adanya aktivitas dari kambium. Kemudian terakhir untuk perkembangan. Nah, ketika tumbuhan ini sudah matang, sel-sel kelaminnya ini akan menghasilkan bunga. Kemudian bunga ini akan menghasilkan buah. Nah, materi kita pada hari ini kita akhiri sampai di sini. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.